sang muda sudah melihat apabila itu melakukan ini, ya, dhamma merosot, karena dhamma hilang harganya, dia tidak bisa berkembang. Jangan kita nanti di sini kata jual dhamma, kagak, kita di sini, ya. Ya, demi untuk kebahagiaan kita bersama. Maksudnya memperoleh bukan fokus pada hasil pendapatan, bukan memilih yang lain. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi dia memang hidupnya betul-betul dari pindah kata. Jadi makannya itu makan dia sebenarnya kalau apa seperti kayak kita ini alamat ini juga boleh ada dapur mestinya. Karena di Indonesia mungkin kayak kalian, kemudian nggak boleh ada dapur. Yang dikata sudah wihara atau alamat nggak ada dapur. Kecuali setia. Bapak setia, orang awam dia boleh punya setia. Tapi kalau wihara dan alamat ini nggak boleh ada dapur mestinya. Kita sekarang sebagai umat terima aja apa adanya. Yang penting belajar dhamma itu. Ya, kalau yang lain berbuat salah kita diam, dan itu bukan hak kita. Jangan nyalahkan ya. Kalau biku begini begitu dah. Tuh biku sini saya belajar dhamma itu nanti yang jelek kita. Jadi kita bukan mengatur itu. Tapi kalau yang salah kita lihat sebagai salah sudah selesai. Secara wilayah ya. Melanggar. Kalau umat awam itu ya feng shui kayak orang itu. Sebenarnya kalau yang sudah mengerti dhamma, Bu, sudah. Kalau dia sudah betul-betul yakin sama tiratana, no, tidak ada. Coba direnungkan, fungsi, rezeki, hoki gitu. Untuk kalau kamanya ada nggak? Ada. Sebenarnya comblang asal mau terima tanggung jawabnya, Bu. Hukumnya comblang itu jadi jembatan. Jadi jembatan dipanggil diinjak-injak. Kalau dia berhasil, kita berhasil, hidupnya bahagia, kita dipuji. Kalau ada terjadi sesuatu, kita yang dimaki. Jadi kita harus sudah bersiap. Jadi kalau mau jadi penghubung sudah harus bersiap seperti jembatan yang diinjak-injak orang. Itu tinggal kita pikir dah. Gitu. Ya, Udah ya, maksudkan dong ya, daya upaya benar. Kemarin udah min plus mencegah kejahatan yang belum timbul, menghilangkan kejahatan yang telah ada, menimbulkan kebajikan yang belum timbul, dan mengembangkan dan memelihara kebajikan yang telah ada. Ya, itu adalah daya upaya benar. Jadi kalau kita berbicara, sebab ini banyak orang salah ya. Karena di sini usaha sebenarnya kan tulisnya usaha benar. Orang kira usaha benar ini sama juga dengan dagang gitu, bukan ya. Di sini usaha benar ini hubungan dengan batin, pengembangan batin. Ada pertanyaan? Jelas ya. Perhatian. Perhatian benar itu apa? Perhatian yang disertai dengan pemahaman. Pemahaman itu apa? Pengertian benar. Ya. Jadi kita tahu kalau kita melakukan ini arahnya kemana. Kalau saya berpikir seperti ini, arahnya kemana? Baik atau buruk? Kalau timbul pikiran buruk, kita tahu pikiran buruk ini harus kita apakan? Kita teruskan, apa kita hilangkan? Nah, itu butuh perhatian. Nah, dengan kita tahu harus begini, itu adalah pemahaman, pengertian. Ya, bisa bedain ya? Nah, Gimana? ya? Contohnya begini, Pak. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contohnya begini. Tadi ibu itu kan udah kasih contoh. Apa contohnya, Pak? Contohnya ibu itu kan bilang maunya dia nggak marah, nggak dendam, tetapi dia udah tahu bahwa marah, dendam itu merugikan dia, tapi dia tetap lakukan. Tahu bahwa hal itu merugikan buat Nah, ibu. kalau begitu ada perhatian benar nggak? Ya, nggak ada kan? Nggak ada, ibu itu nggak ada punya perhatian. Tapi Pak Setiawan cuma menyalahkan moha kan?
mohon bahwa ada ketidaktahuan, ada kebodohan. Tapi Pak Setiawan nggak bilangkan ke ibu itu, Bu, ada ketidaktahuan itu di sebelah mana nih gitu. Atau perlu kita bahas itu, Pak? Nggak perlu dibahas. Cuma pada prinsipnya ibu itu nggak punya perhatian benar karena apa? Karena moha. Kalau dia nggak moha, pasti punya perhatian benar, ya nggak? Jadi contohnya apa tuh? Ya contohnya ibu ini katanya kan tadi ketemu orang yang menyebalkan, yang maki-maki dia. Kalau dia punya perhatian benar, dia akan berpikir kan, kalau saya balas, kalau saya serang balik urusan jadi panjang. Tapi karena ya udah ini wipaka saya, wipaka kama saya. Ada pengertian seperti itu kan? Nah itu perhatian benar. Ya udah saya tidak akan lanjutkan. Besok diomelin lagi, Pak. Makanya udah kalau besok yang lagi. Kalau kita mau pelihara bukan asas terlenggang gitu ya, kita perlu punya perhatian benar kan, waktu mempersiapkannya, waktu pentingnya itu penting. Kayak kita baca parita, lo harus ada parita, perhatian, kalimatnya panjang pendeknya itu harus benar loh. Kalau nggak benar artinya udah lain. Ya. Ada lagi? Kalau membaca parita salah apa karma? Kalau nggak tahu nggak? Enak benar. Jadi sembarang. Begini loh, kadang parita itu kan perenungan dari kata-kata Sang Buddha kan. Ternyata kita salah bacanya, artinya jadi salah. Yang harusnya mengikis jadi menambah. Nama kama buruk, nama kama baik. Nah, jadi harus benar. nanti juga sama kalau kita baca parita benar, berarti kita menghormat. Dan kalau pada dulu mengatakan, mari kita menghormat guru agung kita dengan membaca parita ini. Berarti kalau kita sudah menghormat guru kita, tentu kata-kata itu harus benar. Jadi ada hubungan dengan penghormatan kita terhadap guru kita. Tapi sampajanya ya double C ya, double J ya. Satu J sampah janya D-nya satu. Perhatian benar itu sapi sampajanya. Kewaspadaan. Nanti kalau di Vipassana itu kan nanti ada kaya nupasana. Terus apa? Wedana. Cita. Nanti gabungan seluruhnya dhamma. Ya. Itu adalah perhatian benar sapi sampajanya. Jadi intinya perhatian benar apa? Perhatian yang disertai dengan pemahaman. Pengertian benar. Pengertian benar itu yang pertama dan yang terakhir. Sebelum kita menjalankan sila, kita harus punya pengertian yang paling dasar. Apa itu sila? Kenapa saya harus melaksanakan sila? Apa akibatnya kalau saya melanggar sila? Itu kita harus tahu. Kalau nggak tahu itu, dalam prakteknya kita belang-belong, nggak ada keyakinan. Kita melakukan sila ini untuk apa? Nah itu perhatian benar. Yang ke-8 konsentrasi benar. Mas Tiawan, Ya. kewaspadaan kaya wedana kita maksudnya gimana, Pak? Tulisannya kenapa? Menghina guru drama tulisannya. Masuk awisi itu. Kenapa tulisannya yang mana? Sapi sampajanya.
Komplak. Itu salah artinya tuh Pak. Kaya nupasana itu perenungan terhadap jasmani. Jasmani ini terdiri dari 32 unsur. Tahu 32 unsur? Kan itu udah ada. Kakak. Udah tuh. Nggak nyatet sih. Terus Yang dibagi 6 kelompok 32 unsur. Yang Oh, ada- jasmani ini ada kencing, lemak, keringat, rambut, gigi. Kalau Wedana? Hah? Yang Wedana? Wedana perasaan. Perasaan udah 5. Nanti deh ya. Udah pernah sih. Nanti ini di meditasi nanti dia apa di pengembangan. Orang umumnya tahu perasaan 3 padahal ada 5. Nanti ya. Konsentrasi benar. Yang pertama, pikiran yang mengarah pada satu objek. Itu konsentrasi benar. Pengertian kedua, dalam Mahacata Risaka. Dalam Mahacata Risaka Sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa yang disebut konsentrasi benar adalah konsentrasi yang mengandung semua unsur. Jalan mulia berunsur 8. Nah, ya. Ini pengertian konsentrasi benar. Tadi Pak Henry bilang moral adalah yang paling dasar dari segala hal. Buktinya kita buktikan. Karena ini nanti berhubungan dengan ini. Pada nyata ya. Ini kan udah, atau udah kan? Enggak sih Mas. Hah? Ya atas sudah kan? Ya ada pertanyaan? Konsentrasi benar adalah konsentrasi yang mengandung semua unsur. Jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 tadi pengertian benar, pikiran benar, berbicara benar, perbuatan benar, terus sampai akhirnya konsentrasi benar itu sendiri ya. Nah, penjelasannya gimana? Begini, Sang Buddha katakan, ibarat orang kalau mau bangun rumah harus terdiri dari 3, ya. Udah saya ngerti. Untuk membangun rumah, ini analogi loh ya. Ini analogi Sang Buddha. Tahu kan analogi kiasan? Sebuah rumah atau sesuatu disebut rumah harus mengandung apa kan gitu. Untuk membangun sebuah rumah harus terdiri dari 3 dasar, tiga hal yang paling dasar. Apa itu? Yang pertama adalah alas, fondasi. Ya. Yang kedua, dinding. Yang tiga apa? Atap. Jadi bisa disebut rumah harus ada alas, dinding, atap. Itu 3 hal yang paling dasar. Begitu pula dengan konsentrasi benar, harus terdiri dari 3 hal yang paling dasar. Apa itu? Konsentrasi benar nomor 8 kan? 1, dia harus punya pengertian benar.
Yang kedua, dia harus punya daya upaya benar. Yang ketiga, dia harus punya perhatian benar. Ini bergabung, sinergi. Jadi untuk punya konsentrasi benar, harus punya pengertian benar, harus ada daya upaya benar, harus ada perhatian benar. Jelas? Ya. Kita harus ngerti apa itu konsentrasi benar. Kalau sudah ngerti, kita harus berdaya upaya dong untuk mewujudkan konsentrasi benar. Nah, supaya konsentrasi kita tidak melenceng-melenceng selalu benar, kita harus punya perhatian benar. Jelas? Ada pertanyaan? Pertanyaannya sekarang gimana supaya 167 ini selalu muncul? Kan begitu? Supaya 16 pengertian benar, perhatian benar, daya upaya benar, perhatian benar ini selalu kuat. Ya kan? Kita harus praktek sila. Sila nomor berapa? 3, 4, 5. Benar ya? Berbicara benar, perbuatan benar, pencarian benar, atau penghidupan benar. Ini ya, JMB 8. Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya hapus bawah ya, boleh ya? 6, 7, 8 gitu kan. Ini masuk banyak kelompoknya. Ini masuk sila. Ini masuk konsentrasi. Ya. Untuk kita punya 167 yang kuat, kita harus praktek ini 3, 4, 5. Karena untuk berbicara benar kita harus punya pengertian benar dulu nggak? Harus. Harus ada usaha, daya upaya? Harus. Harus ada perhatian supaya kita selalu berbicara benar? Harus. Untuk berbuat benar, harus ada pengertian apa itu berbuat benar? Harus. Harus ada daya upaya, ada perhatian. Untuk punya mata pencarian atau penghidupan benar, kita harus ngerti. Ya. Harus punya daya upaya untuk selalu bermata pencarian benar. Harus ada perhatian. Nah, karena praktek sila, maka 167 itu berkembang. Ya. Sampai sini jelas? Susah nggak ditangkap? Gampang kan? Jadi untuk punya konsentrasi benar harus terdiri dari 3 hal dasar, ya. Pengertian benar, perhatian, daya upaya benar, perhatian benar. Pertanyaannya sekarang gimana supaya 167 ini berkembang? 167 berkembang kalau kita praktek 3, 4, 5. Karena apa? Untuk praktek 3 kita perlu 1, perlu 6, perlu 7. Perlu pengertian, perlu daya upaya, perlu perhatian. Balik lagi. Kenapa? Balik lagi. Memang balik lagi. Jadi ulang-ulang sampai suci. Ketika ini kuat, makanya Sang Buddha bilang sila, samadhi, dan panya. Nggak pernah kan bilang panya, sila, samadhi. Selalu bilangnya sila, samadhi, panya. Karena yang begini, sila akan menunjang samadhi, samadhi akan menunjang panya. Terus dia muter lagi.
Buktinya apa? Untuk punya sila 345 kita harus punya apa? Pikiran benar. Punya pikiran benar kita harus punya apa? Pengertian benar. Harus punya daya upaya benar. Harus punya perhatian benar. Komplit kan? Jadi jalan mulia berunsur 8 itu kerjanya nggak satu-satu, tapi sekaligus 8. Makanya Sang Buddha bilang, laksanakan sila samadipanya, sila paling dasar. Kenapa harus sila? Ini berkembang. Ini berkembang apa? Ini berkembang. Konsentrasi berkembang apa? Panya berkembang. Terus dia muter. Tidak ada istilahnya panya dulu, sila konsentrasi nggak ada. Atau panya dulu konsentrasi sila nggak ada. Sila nomor 1. Hal yang paling dasar untuk semua perbuatan baik. Bahkan dana pun bisa melimpahkan hasil yang berlimpah kalau ininya kuat. Jadi dana sesendok nasi berbeda kalau satu orang menjalankan sila, satu enggak. Meskipun objeknya sama, sama-sama arahat gitu ya. Ibu menjalankan sila, saya enggak. Objeknya sama, saya dana roti, ibu roti. Hasilnya beda. Sila siapa paling murni? Itu yang lebih besar nilainya. Jelas? Ada pertanyaan? Kenapa pada diam? Diam? Hah? Sedikit ya. Jadi Bapak ini kalau menjalankan persiapan, perbuatan dan pencarian yang benar, saat kita penuh selamanya menjalankan kelima sila ini, penuh perhatian satu, jadi penuh perhatian dengan daya upaya yang benar usaha ini, dan juga pengertian. Waktu kita menjalankan sila berarti tambah kokoh itu sudah menjalankan 6 sila. Sekaligus menjalankan ucapan, perbuatan dan cara yang benar, kalau betul-betul dasarnya benar, itu sudah menjalankan berapa itu? 1, 6, 7, 3, 4, 5 itu. Maka dari itu kalau orang yang kuat silanya, dia kalau meditasi di 8 mudah terpusat. Kenapa kita tidak mudah terpusat? Lantas ucapan, perbuatan dan berpikir benarnya ini lemah, mudah terganggu. Ya, baru duduk pikirnya yang paling jelek lagi waktu duduk, apalagi di rumah, liwat bau semur, ngerti ya? Tapi kalau dia pikir perhatian benar, dia tahu. Nah itu kekuatannya. Nanti jadi 1, 6 dan 7 itu jadi kokoh. Sebenarnya perhatian segala semuanya itu yang kita butuhkan. Dengan itu konsentrasi kita menjadi kuat. Kalau konsentrasi kuat sama dikuat, meningkatkan banyak kita. Rupanya kita kuat, sila kuat kita, sila kita tambah sempurna, terus dia berputar terus, sehingga nanti tercipta yang dipanggil apa? Adi sila, adi cita, yaitu samadinya, dan adi pak realisasi di mana? Itu tujuannya. Jadi dari sila itu bisa mencapai di mana? Bukan kebohongan. Pelajaran Sang Buddha itu memang itu dasar kita. Sedangkan kenapa negara kita sekarang hancur jadi begini? Karena moral nggak ada di dalam diri kita. Jadi maka mulai kita sekarang dari rumah tangga kita, dari diri kita sendiri dulu, rumah tangga kita ini moral penting. Dari situlah dasar kita bernegara. Inilah kalau dalam rumah tangga sudah moralnya bagus, lahir satunya yang apa tadi Bapak itu bilang apa? Harmonis itu dulu nomor 1. Tapi dari diri kita dulu harus kita kembangkan. Ini tujuan yang tadi Pak itu bilang penutupnya. Nah, ini yang pakai tadi apa? Tadi ada 5 dengan 5-5-nya itu kita timbul apa? Pandangan, caku karani, nyana karani itu. Tahu ini proses yang pakai ada di apa? Di Sutaya. Jadi sampingnya. Sila pertama aja dari sana. Ya. Sila pertama saja sudah salah satu kepentingan kita untuk menjalankan. Ya. Masih mau
Yang paling susah Bu, sila pertama masih bisa Ibu biar membunuh semut dengan nanti membunuh manusia. Tapi kalau lidah bisa membunuh manusia Bu, asal goyangnya enak, kan enggak? Itu yang paling susah dikontrol. Ya, lidah paling susah dikontrol. Asal goyang dia berbunyi, kan enggak? Nah, jadi korupsi. Ya, bisa membunuh orang loh fitnah itu. Nah itu dari lidah. Yang paling susah itu lidah Bu. Kalau cinta kasih kita bisa kembangkan. Lalu lidah paling susah. Ya. Kalau misalnya kita mengadopsi seorang anak, yang tapi kita nggak bilang bahwa itu anak adopsi, berarti kita bohong. Anaknya nanya kak? Saya nggak. Jadi dia nggak tahu ya Bu. Ibu punya niat bohongin dia kak? Masa kita kalau adopsi anak saban malam, saban pagi kamu anak adopsi saya, enggak kan? Kita anggap seperti tidak apa-apa ya. Adopsi berarti kita menerima dia sebagai anak Tapi penerima. kalau satu hari dia tahu, Kalau satu hari misalnya dia udah dewasa, dia nanya, "Ma, saya ini anak kamu bukan?" Mukanya lain kok. Ya sudah, katakan terus terang bahwa ya memang kamu dulu saya adopsi. Mama kandung kamu, papa kandung kamu di mana? Kasih tahu. Gitu. Biar gimana? Mereka punya jasa loh. Jadi harus. Kecuali dia nanya, oh bukan, kamu anak kandung saya, percaya dah. Ternyata memang enggak gitu loh. Lagi? Kalau kita adopsi Pancasila, apa Tuhan itu biasanya jalan berunsur 8 atau Pancasila, Pancasila kayak gitu sekali jalan di apa? Gini loh. Pancasila 8 sila 227 sila 10 ya 227 sila 311 sila ini adalah terjemahan dari Jalan Mulia brosur 8. Ini terjemahan. Kenapa sih biku 227 sila? Sebenarnya yang dijaga tetap 5 sila Supaya tidak terlanggar. nih, Screen 5 sila. Cuma pagarnya ditambah lagi banyak sampai 227 gitu loh. Sebenarnya untuk menjaga ini, makanya kalau kita kan Pancasila Buddhis apa? Melatih diri tidak akan membunuh makhluk hidup. Melatih diri tidak akan mengambil barang yang tidak diberikan. Namanya melatih masih bisa kecolongan nggak? Orang belajar jalan aja melatih jalan masih bisa jatuh. Kalau biku tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan. Jadi sifatnya udah mutlak, tidak boleh. Bukan melatih ya. Bukan melatih. Supaya tidak bolehnya ini kuat, tambah pagarnya. Jadi 227. Gitu. Jasa. Ya. Ini ada hubungan. Ya. Ya. Ada lagi? 227 itu peraturan atau termasuk dalam sila itu? Apa? Yang 227 itu kan tadi kan 5 sila. Yang pagarnya itu termasuk sila atau peraturan sebenarnya? Sila. Sila juga, bukan peraturan. Di peraturan Ya, kan sila. peraturan itu apa? Peraturannya kebikuan yang tidak boleh dilanggar. Itu sila. Ini bisa dibilang 5 peraturan untuk umat awam. Bisa. Isinya sama. 5 sila. Ya, jadi ini uraian Dhammacakka Pavattana Sutta. Penting sekali bapak-bapak, ibu-ibu tahu isinya. Nanti kalau ada orang tanya, apa sih artinya Dhammacakka? Jelaskan ini.